Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Kita masih berbicara tentang doa rosario. Salah satu hal yang juga cukup menarik untuk kita bicarakan seputar doa rosario ialah perihal sebagian umat Katolik yang merasa bingung karena praktik doa rosario ternyata berbeda-beda, tidak sungguh seragam, beda antara yang satu dengan yang lain. Pertanyaannya ialah, mengapa bisa berbeda-beda demikian? Mengapa kami ketika berdoa rosario punya kebiasaan untuk menyanyikan lagu Maria di beberapa peristiwa? Mengapa kelompok yang lain tidak melakukannya? Mengapa kami mendoakan doa Fatimah di akhir setiap perpuluhan, sedangkan kelompok yang lain tidak melakukannya? Mengapa kami memanjatkan permohonan di awal doa rosario, sedangkan yang lain justru memanjatkan permohonan di tempat lain? Misalnya juga di akhir doa rosario. Mengapa kami mengawali doa rosario dengan menyatakan syahadat para rasul, sedangkan ada yang berdoa rosario tidak dengan memulainya dengan syahadat para rasul? Kenapa berbeda-beda? Mana yang benar? Mana yang sah? Bahkan ada juga yang mendesak agar gereja, agar para uskup segera mengeluarkan tata aturan detail tentang doa rosario yang sah, yang resmi, sehingga semuanya seragam cukup detail. Karena kalau tidak, kata mereka, umat akan kebingungan. Atau ada juga yang merasa bahwa romo-romo itu saling berdebat. Romo itu salah dan romo ini benar, karena penjelasan antara romo itu berbeda. Mereka pikir ada perbedaan pendapat antara para romo. Saudara-saudari terkasih, perlu kita tahu bahwa tidak akan mungkin ada keseragaman yang sangat detail, yang sungguh persis tentang cara berdoa rosario. Bukan pertama-tama karena yang satu salah dan yang lain benar, melainkan memang demikianlah faktanya tentang doa rosario. Doa rosario adalah salah satu bagian dari devosi. Jadi dalam gereja Katolik dikenal ada itu liturgi, dan ada juga doa yang disebut dalam kelompok devosi. Salah satu karakter devosi ialah bahwa tidak ada aturan yang sangat detail, yang sangat kaku. Hal ini berbeda dengan liturgi yang sifatnya cukup baku, diatur bahkan hingga hal yang lebih detail, sehingga keseragaman itu lebih dapat ditemukan dalam liturgi ketimbang devosi. Pertanyaannya, mengapa devosi tidak memiliki aturan detail yang seragam seperti yang terdapat dalam liturgi? Jawabannya ialah karena devosi adalah doa rakyat, doa yang lahir dari inisiatif pribadi-pribadi yang kemudian akhirnya diakui oleh gereja. Di dalam devosi ada unsur afeksi yang cukup kuat, dan unsur afeksi inilah yang memungkinkan bahwa di sana sini ada bentuk pelaksanaan praktik devosi yang berbeda-beda. Misalnya, ada orang yang dengan kekasan afeksinya merasa bahwa tepat untuk menyanyikan lagu di setiap peristiwa rosario. Ada yang merasa bahwa hal itu kurang membantunya. Jadi tergantung bagaimana afeksi, rasa masing-masing orang. Karena memang demikianlah karakter devosi sebagai doa yang khas dengan afeksi. Sekaligus ini jugalah yang menjadi kekuatan dari devosi. Karena devosi itu menyentuh afeksi, menyentuh rasa, sehingga faktanya banyak orang merasa cukup tertarik, meminati devosi-devosi yang ada. Hal yang berbeda terjadi dengan liturgi. Liturgi itu sifatnya lebih kaku, sifatnya sangat resmi,
menyangkut seluruh kebersamaan gereja. Dalam liturgi ada rumusan teologis yang cukup ketat. Ada juga logika-logika yang cukup kuat, sehingga harus diatur sedemikian rupa, bahkan hingga ke hal-hal yang lebih detail, sehingga bisa terkesan kaku dan kering. Liturgi berlaku universal dan strukturnya sudah baku, sehingga tidak bisa dirombak oleh siapapun. Dan hal ini berbeda dengan devosi. Devosi itu lebih afektif, ada unsur subjektifnya. Sehingga dengan demikian, devosi pada praktiknya bisa berbeda-beda di berbagai tempat. Namun meski demikian, bukan berarti devosi bebas sebebas-bebasnya. Tentu tetap ada hal yang mesti dipegang sebagai unsur pokok, unsur hakiki dalam setiap devosi. Walau dalam devosi seperti kita katakan tadi, tidak terlalu diatur hingga sangat detail, sebagaimana terjadi dalam liturgi. Namun tetap dipertahankan hal-hal mendasarnya. Sehingga misalnya, bagaimanapun yang namanya doa rosario, pastilah, haruslah diisi dengan pendarasan doa salam Maria. Karena doa rosario unsur pokoknya ialah merenung bersama Bunda Maria. Tidak boleh karena alasan bahwa rosario adalah salah satu devosi yang sifatnya subjektif, afektif, sehingga kita bebas menggantikan doa rosario dengan kata-kata lain, tidak menggunakan salam Maria. Bahkan ada yang nekat menggunakan rumusan ayat-ayat dari agama lain. Kita mengaku sedang berdoa rosario, tapi sedang mengucapkan mantra-mantra yang kita temukan entah dari agama atau kebudayaan apapun. Hal ini tentu tidak benar. Yang namanya devosi, meskipun ada kemungkinan bervariasi, tetapi tetap ada unsur-unsur pokok, hal-hal mendasar yang mesti dijaga. Tetapi tidak diatur sedetail mungkin. Karena sekali lagi, dalam rosario yang adalah devosi, diperkenankan unsur subjektif yang afektif. Sehingga boleh saja ada yang ubah sana ubah sini, sesuai kebutuhan masing-masing orang, sesuai rasanya masing-masing, asal tetap yang pokok dijaga. Oleh karena itu saudara-saudari, jangan pernah berharap bahwa akan ada aturan seragam yang sungguh detail tentang devosi, termasuk tentang rosario. Jangan berharap bahwa gereja, paus, para uskup mengeluarkan aturan doa rosario yang sangat detail sehingga menutup kemungkinan adanya variasi perbedaan di sana sini. Karena kalau itu terjadi, devosi kehilangan kekasannya yang menyentuh rasa yang sifatnya subjektif. Maka daripada menuntut aturan yang sangat detail, yang seragam tentang doa rosario, marilah kita mengetahui hal-hal pokok apa yang mestinya kita jaga setiap dalam doa rosario. Hal ini mesti kita jaga, sekaligus kita sadar bahwa mungkin saja akan ada berbagai variasi dalam berbagai praktek, walau unsur-unsur pokok itu tetap harus dipegang. Apa saja unsur-unsur pokok dalam doa rosario yang tidak bisa dihilangkan? Yang tidak bisa dihilangkan oleh karena kebutuhan afeksi kita. Hal ini dapat kita lihat dalam dokumen resmi gereja tentang doa rosario, yaitu surat apostolik dari Paus Yohanes Paulus II berjudul Rosarium Virginis Mariae. Pertama, yang mesti ada dalam doa rosario yaitu bahwa doa rosario adalah doa kontemplasi akan hidup Yesus. Dengan demikian, memang doa rosario sudah seharusnya, semestinya diisi dengan merenungkan setiap peristiwa pada setiap perpuluhannya. Hal ini ditegaskan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam dokumen tadi, Rosarium Virginis Mariae nomor 5. Ia menyebut bahwa doa rosario adalah kontemplasi akan misteri hidup Yesus. Nah, peristiwanya merupakan unsur pokok dalam doa rosario. Tetapi karena rosario adalah devosi yang memungkinkan adanya berbagai variasi, maka bisa-bisa saja dalam praktik merenungkan peristiwa itu
Ada berbagai cara. Misalnya, di setiap peristiwa ada yang menyanyikan lagu-lagu Maria. Di tempat lain ada yang merenungkan dengan cara memberikan sedikit renungan dan berbagai variasi lain. Devosi ini memungkinkan adanya kreativitas, tetapi sekali lagi unsur pokok itu tidak boleh hilang. Unsur pokok yang pertama tadi adalah peristiwa-peristiwa mesti ada direnungkan dalam setiap doa rosario. Yang kedua, adanya perpuluhan salam Maria di setiap merenungkan peristiwa rosario. Dalam doa rosario kita sedang berdoa merenungkan hidup Yesus bersama Bunda Maria. Hal ini kita lakukan dengan mendaraskan 10 kali salam Maria di setiap peristiwa. Ini unsur yang sangat penting dalam doa rosario. Maka seperti saya katakan sebelumnya, pendarasan doa salam Maria harus ada dalam setiap doa rosario. Tidak boleh digantikan oleh kata-kata lain, rumusan lain. Tetapi tetap mungkin ada berbagai variasi ketika mendaraskannya. Karena sekali lagi, devosi sifatnya afektif, subjektif, maka unsur hakiki rosario harus tetap ada, tetapi juga dimungkinkan ada variasi praktek menyampaikannya di sana sini. Misalnya, ada variasi terkait dengan doa salam Maria ini, ada caranya sambung menyambung. Seorang mendaraskan dari awal doa salam Maria hingga kata-kata buah tubuhmu Yesus, dan umat yang lain kemudian melanjutkan. Atau ada juga cara mendaraskan salam Maria yang lain, mendoakan rosario berganti-gantian misalnya. Di sini ada variasi yang tidak bisa kita paksa untuk diseragamkan hingga sangat detail. Tetapi tetap unsur pokoknya harus dijaga. Unsur lainnya yang cukup hakiki adalah mendoakan Bapa kami di setiap sesudah memaklumkan peristiwa. Paus Yohanes Paulus II menyatakan bahwa sesudah memusatkan perhatian pada peristiwa rosario, hati kita kemudian diarahkan kepada Bapa. Maka Bapa kami tidak bisa digantikan. Hanya saja cara mendoakannya bisa berbeda-beda. Misalnya, ada yang membacakan doa Bapa kami, ada yang mendaraskannya dengan nada khas, ada juga bahkan yang menyanyikannya. Yang penting ialah hal yang hakiki, doa Bapa kami itu tetap harus dipanjatkan. Namun bagaimana cara memanjatkannya, prakteknya bisa berbeda-beda, disampaikan dengan lebih kreatif. Unsur yang juga hakiki adalah doa kemuliaan. Lagi-lagi dalam hal ini kita merujuk pada tulisan dari Paus Yohanes Paulus II, Rosarium Virginis Maria. Ia mengatakan bahwa kemuliaan kepada Tritunggal adalah tujuan dari setiap kontemplasi Kristiani. Maka doa kemuliaan menjadi puncak dari kontemplasi peristiwa rosario sesudah mengucapkan Bapa kami dan 10 kali salam Maria. Nah, demikianlah hal-hal yang menjadi unsur pokok yang mesti ada dalam doa rosario. Tadi kita sebutkan merenungkan peristiwa, doa Bapa kami, salam Maria, dan kemuliaan. Maka dimungkinkan juga ada tambahan-tambahan lain yang sesuai. Misalnya, membuat doa terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Atau dalam kebiasaan saat ini umumnya mendoakan doa Fatima. Juga kita mesti sadar hal ini adalah bagian dari pengembangan doa rosario yang tidak salah. Karena memang karakter rosario sebagai salah satu devosi ialah sifatnya afektif sehingga memungkinkan adanya variasi hal-hal demikian terjadi. Begitu juga terkait dengan permohonan. Tidak ada diaturkan secara detail dan ketat tentang di mana persisnya kita menyampaikan permohonan dalam doa rosario. Paus sendiri dalam dokumen Rosarium Virginis Mariae nomor 35 memberikan beberapa peluang. Jadi yang saya sampaikan ini bukan pendapat saya pribadi, tetapi berdasarkan ajaran gereja, yaitu yang disampaikan oleh Paus
pemimpin kita dalam Rosarium Virginis Mariae. Dia memberi beberapa peluang untuk tempat memanjatkan permohonan dalam 2 rosario. Salah satunya adalah di setiap peristiwa, karena permohonan yang kita panjatkan sebagai buah dari merenungkan masing-masing peristiwa itu. Dimungkinkan juga di akhir 2 rosario. Bahkan Paus menganjurkan agar di akhir 2 rosario itu disampaikan permohonan, yaitu wujud-wujud doa Paus. Dengan demikian, yang hakiki ialah bahwa tidak dilarang untuk memanjatkan permohonan di setiap 2 rosario. Paus mengajarkan kita memanjatkan permohonan boleh di berbagai tempat. Karena namanya doa, tentu boleh ada permohonan. Meski harus diingat, doa bukan semata-mata tentang permohonan. Dalam doa ada juga harusnya syukur dan pujian. Lalu jangan heran ada variasi tentang cara membuka 2 rosario. Masih sesuai dokumen Rosario Virginis Mariae di nomor 37, Paus mengungkapkan bahwa memang ada berbagai kemungkinan untuk membuka dan menutup 2 rosario. Misalnya untuk membuka 2 rosario, kita bisa mendoakan Mazmur 70, seruan demikian, "Ya Allah, bersegeralah menolong aku." Hal seperti ini dilaksanakan oleh para anggota Legio Mariae. Atau ada juga yang memulai dengan pendarasan syahadat. Dan inilah yang kiranya paling akrab dengan kita kebanyakan. Paus melihat bahwa dengan menyatakan syahadat di awal rosario, kita mau menegaskan bahwa pengakuan iman para rasul menjadi landasan bagi kita untuk berkontemplasi dalam rosario. Paus menegaskan dalam kalimat ini, kebiasaan-kebiasaan ini dan kebiasaan-kebiasaan lain yang serupa, sejauh menyiapkan hati untuk kontemplasi, semuanya itu sah. Lihatlah, Paus tidak menutup kemungkinan ada berbagai variasi dalam praktik 2 rosario, termasuk untuk membuka dan menutup 2 rosario. Sehingga jangan harap dalam berdua rosario kita memiliki aturan yang sangat detail, yang seragam. Yang penting adalah unsur hakikinya jangan sampai hilang. Demikianlah yang bisa kita sampaikan terkait seruan topik untuk menyeragamkan 2 rosario dengan sangat detail. Hal itu jelas tidak mungkin, karena hakikat 2 rosario adalah suatu devosi yang sifatnya afektif, subjektif. Jangan gelisah kalau di sana sini ada perbedaan. Perbedaan itu terjadi bukan karena yang satu salah dan yang lain benar. Memang perbedaan itu dimungkinkan, variasi itu dimungkinkan, karena demikianlah bentuk devosi. Yang penting adalah semua itu menghantar kita bersama Maria sampai kepada Allah. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene.